Oke, ya. Nah, jadi teman-teman semua, saya selalu berprinsip, saya pernah menjadi karyawan sebelum saya buka home spa juga saya pernah menjadi karyawan ya, seorang karyawan. Nah, cuma waktu itu saat itu akhirnya saya berhenti ya karena satu hal yang menyebabkan saya akhirnya harus berhenti menjadi karyawan. Nah, dan saya berprinsip seperti ini teman-teman ya, bahwa karyawan bukan satu-satunya jalan untuk mendapatkan penghasilan. Banyak cara atau banyak jalan untuk mendapatkan penghasilan kok di luar kita bekerja sebagai seorang karyawan ya. Nah, oke, saya tadi lupa memperkenalkan diri ya karena tadi mungkin ada beberapa teman-teman yang masih baru ya. Perkenalkan, saya Nahdah ya, saya seorang ibu rumah tangga ya yang tidak punya pengalaman, bukan pengalaman ya, yang tidak punya pendidikan bisnis, tapi alhamdulillah dibesarkan dari keluarga pebisnis ya, sehingga akhirnya darah bisnis itu masuk ke dalam jiwa saya gitu. Dan saya mulai berbisnis justru sejak saya lulus kuliah, saya udah mulai berdagang ya, berawal juga dari bantu orang tua, berawal juga dari cari uang untuk nambahin biaya skripsi gitu ya, untuk biaya kos, biaya makan dan sebagainya. Kemudian untuk menyambung biaya hidup setelah nikah dan sebagainya. Sampai akhirnya ya itu ketemu sama bisnis yang terakhir ini, yakni bisnis home spa. Saya sendiri kondisi saat ini adalah seorang single mom dengan 4 orang anak. Ya, jadi alhamdulillah Tuhan mempercayakan 4 anak saya untuk saya besarkan seorang diri gitu. Nah, lalu banyak orang juga yang tanya akhirnya pada saya, Mbak Nahda, bisnisnya apa, pekerjaannya apa? Saya cuma bilang bahwa saat ini penghasilan saya satu-satunya penghasilan saya adalah dari bisnis home spa. Jadi saya nggak punya penghasilan lain selain bisnis home spa. Ya, jadi waktu itu saya berhenti menjadi karyawan, mulai bergerak di bidang dagang lagi. Jadi sempat jadi karyawan cuma 1 tahun aja, mau nyoba gitu ya, mau nyoba cari pengalaman di dunia perkantoran tuh kayak apa gitu ya, kalau kerja sama orang tuh bagaimana. Gitu. Tapi setelah berhenti ya, saya tetap berprinsip bahwa banyak cara atau banyak jalan untuk mendapatkan rezeki. Ya, tidak terpatok kita harus ada di mana. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa survive dan kemudian mencari jalan kembali untuk membuka pintu rezeki kita yang lain. Kenapa? Karena prinsip saya adalah ketika Tuhan menutup satu pintu, maka sebenarnya Tuhan sedang menyiapkan pintu yang lain untuk kita garap. Tuhan sedang menunggu kita untuk menggali potensi lebih yang Tuhan berikan untuk kita, ya seperti itu teman-teman. Nah itu prinsip saya ya. Dan ini yang selalu ingin saya bagikan kepada orang-orang. Nah, so ketika COVID terjadi, teman-teman ya, ketika PHK besar-besaran terjadi, ketika kita merasa, aduh, penghasilan saya menurun, saya tidak punya penghasilan lagi ya, banyak pekerjaan yang akhirnya terhenti. Nah, tapi hidup kan tetap berjalan, teman-teman. Kita tetap butuh makan, anak-anak kita tetap harus sekolah. Bayangkan ya, selama pandemi ini biaya sekolah anak saya bahkan tidak ada potongan sama sekali. Ya, 4 anak sekolah sama sekali nggak ada biaya potongannya. Ya, seperti kemarin anak saya harus kuliah, lanjut biaya semesterannya itu harus dibayar blok 18 juta. Ya kebayang ya teman-teman ya, di era pandemi kayak gini, kalau kita punya perekonomian nggak settle, waduh, kebayang ya. Nah, tapi ya itu sekali lagi bahwa hidup terus berjalan, bahkan harga-harga kebutuhan itu udah mulai naik ya, jalan tol udah mulai naik, kemudian harga telur sudah mulai naik, harga daging sudah mulai naik, bayangin ya. Sementara penghasilan berhenti, kenaikan itu akhirnya tidak melihat siapa kita gitu. Kenaikan ini tidak melihat bagaimana kondisi kita. Mereka tidak melihat musibah yang mungkin dialami saat ini di berbagai negara di dunia. Tapi ya memang itu yang harus terjadi, teman-teman. So, yang harus kita lakukan adalah kita harus melakukan yang namanya financial recovery. Ya, perbaikan keuangan. Ya, ingat sekali lagi bahwa yang namanya menjadi karyawan bukan satu-satunya jalan untuk mendapatkan rezeki. Ya. Nah, yang harus kita lakukan adalah melakukan recovery, ya.
Oke. Sebentar. Oke. Sebentar. Ya. Nah, so ya, welcome to the new era ya. Selamat datang di era yang baru, era pandemi. Kalau kemarin kita bicara, kalau saya biasanya dari kemarin itu biasanya bicaranya tentang era teknologi. Sekarang saya bicaranya adalah saatnya cerdas memilih bisnis di era pandemi. Artinya apa? Kita harus cerdas memilih bisnis yang Sabira Satara. Ya, kita harus cerdas memilih bisnis yang dimana bisnis ini tidak terimbas oleh kondisi yang ada gitu ya. Nah, karena saya ngerasain banget ya teman-teman ya di era pandemi ini justru omset di dalam tim saya, di dalam bisnis saya ini justru tetap bertahan bahkan sempat mengalami kenaikan gitu ya. Nah, oke, terus bagaimana cara milih bisnisnya dong ya? Nah, jadi pertama ya sebelum akhirnya memutuskan sebuah bisnis, maka kita harus menyiapkan dulu mental. Kita harus menyiapkan dulu mindset bahwa saat ini kenyataannya dunia lagi berubah. Kita tuh lagi diubah oleh bukan hanya sekedar diuji ya. Saat ini kita sedang diubah oleh pandemi yang ada. Kita harus mulai dibiasakan. Kalau sebelumnya banyak orang tidak terbiasa dengan dunia online, sekarang kita sudah dipaksa masuk ke dalam dunia online. Sebelum terjadi pandemi, saya selalu bicara tentang ini teman-teman. Ya, sebelum terjadinya pandemi, ya saya selalu bicara tentang ini. Apa yang terjadi di internet, teman-teman? Ya, apa yang terjadi di internet setiap menitnya? Ini adalah penelitian tahun 2015. Bayangkan sekarang ya, udah banyak sekali orang-orang yang justru mendapatkan penghasilan dari internet. So, pertanyaannya adalah apakah Anda sudah mengambil bagian dari teknologi ini? Dari kemudahan teknologi ini. Saya pribadi alhamdulillah saya mulai berbisnis menggunakan teknologi sejak tahun 2010 ya. Dan sejak saya masuk dunia teknologi untuk bisnis saya, kehidupan saya jauh berubah. Finansial saya jauh berubah ya. Kalau mau kasarnya ya dibilang mungkin saya waktu itu tahun 2010 itu saya sempat kayak OKB gitu, orang kaya baru. Bayangin ya, dari zero, dari penghasilan yang maksudnya dari benar-benar mulai dari nol, saya bisa mendapatkan penghasilan bahkan ya dalam sebulannya itu bisa tembus penghasilan loh ya, bukan omset. Ya bisa mendapatkan penghasilan lebih dari 100 juta ya, omset lebih dari 1 miliar. Dari mana? Dari Facebook, teman-teman. Jadi saya memanfaatkan Facebook. Waktu itu saya hanya memanfaatkan satu media saja, belum memanfaatkan media-media yang lain. Sabira. Ya. Nah, so ya, saya selalu katakan bahwa saat ini dunia itu ada di dalam genggaman dengan adanya internet. Ya, dengan adanya internet ya kita sudah berada di sebuah era yang berbeda di mana kita tuh banyak mendapatkan kemudahan sebenarnya dari internet ini. Ya, karena ketika kita berbisnis ya, bukan hanya berbisnis ya, karena internet ini justru memudahkan mendekatkan yang jauh, memudahkan hal-hal yang tadinya tidak bisa, memudahkan kita untuk mendapatkan informasi yang mungkin tadinya tidak bisa kita dapatkan ya. Oke. Nah. Oke. Tes suara saya masuk nggak ya? Ups. Tunggu, ini kenapa slide-nya nggak mau jalan? Sebentar. Oke. Nah, so teman-teman semua ya, dengan adanya kejadian ini, dengan adanya pandemi ini, mau tidak mau kita jadi dipaksa untuk memilih ya, mau seperti apa sih masa depan kita ya? Mau tetap menjadi orang yang tidak punya uang dan tidak punya waktu, ataukah mau menjadi orang yang punya banyak waktu tapi nggak punya uang ya? Orang-orang PHK kan seperti ini saat ini sekarang ya, punya waktunya banyak tapi nggak punya uang. Sementara karyawan sekarang ini ya bisa jadi mereka tidak punya waktu dan tidak punya uang ya. Saat pensiun nggak ada tabungannya.
Atau kita mau jadi seorang pebisnis tradisional yang mungkin kita tidak punya banyak waktu, tapi kita punya banyak uang, ya, pebisnis tradisional, pemilik toko, profesional gitu ya, seperti misalnya dokter, pengacara dan lain sebagainya, itu pebisnis tradisional ya atau profesional. Atau yang terakhir adalah pilihannya apakah kita mau punya bisnis yang memiliki sistem ya, yang memiliki sistem. Nah, tapi membangun bisnis yang memiliki sistem itu tidak mudah ya teman-teman ya, tidak mudah. Nah, karena ada hal-hal yang harus kita lihat ya. Ada 5 kunci utama supaya bisnis kita bisa bertahan jangka panjang. Ya jadi saya sudah 10 tahun ya. Alhamdulillah saya sudah 10 tahun ada di bisnis home spa. Karena apa? Karena bisnis yang saya jalankan ini memiliki sistem ya. Nah, jadi kalau ditanya teman-teman mau masa depan yang mana nih? Mau menjadi yang mana nih? Yang paling nomor 1, nomor 2, ya, nomor 3, nomor 4, atau nomor 5? Enggak ada nomor 5 ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4? Mau menjadi orang yang orang yang tidak punya waktu atau tidak punya uang? Atau jadi orang golongan kedua yang punya banyak waktu tapi nggak punya uangnya? Atau mau jadi golongan orang yang ketiga yang tidak punya waktu, ya walaupun punya uang gitu, tapi dia nggak punya waktu, ya nggak punya waktu yang banyak, sayang omsetnya kalau tetap tutup tokonya gitu ya. Dan yang keempat adalah ya memiliki bisnis yang ada sistemnya. Nah, pilih yang mana ya. Nah, bisnis yang memiliki sistem ini membuat kita bisa bergerak lebih leluasa, teman-teman. Ya, kita jadi bisa punya waktu lebih fleksibel, ya. Bisa membuat kita punya banyak waktu dan bisa membuat kita juga punya banyak uang. Nah, bagaimana cara milih bisnisnya? Ya, kan nggak bisa sembarangan, ya. Nah, kuncinya ada 5 kunci utama yang harus kita miliki yang harus kita pahami ketika kita mau memilih sebuah bisnis jangka panjang. Yang pertama, pastiin ya bisnisnya itu memang trennya jangka panjang, bukan tren sesaat. Artinya trennya ini tidak akan pernah habis gitu ya. Trennya tidak akan pernah habis. Kedua, pastikan bahwa bisnis yang kita pilih itu memiliki produk dan teknologinya. Nah, pertanyaannya, apakah kita memiliki kemampuan di bidang teknologi? Apakah kita punya kemampuan untuk memproduksi, untuk membuat sebuah produk yang diterima atau bahkan bisa booming di pasaran? Kemudian yang ketiga, ya pilih perusahaannya. Jika kita ternyata, saya nggak sanggup membuat produk sendiri, karena saya memang keilmuan saya terbatas, ya maka yang mau tidak mau yang harus kita lakukan adalah memilih sebuah partner bisnis yang tepat. Ya, bisa jadi kita menjadi seorang distributor atau menjadi seorang marketer dengan kita bermitra kepada perusahaan yang memiliki produk dan teknologi yang sudah diakui. Ya, dan yang keempat, pastikan bahwa bisnis yang memang akan kita jalankan ini terbukti memang menghasilkan. Ya, banyak orang yang sudah sukses di dalamnya. Banyak orang-orang yang sudah berubah melalui bisnis ini. Kemudian yang kelima, pastikan kalau kita mau memilih sebuah bisnis, pastikan bisnisnya ini memiliki pendidikan bisnis gitu. Ya, jadi saya ingat dulu ya waktu kenapa saya masuk ke dunia networking ya, network marketing, karena waktu itu saya mau kuliah lagi ngambil S2 tapi di jurusan bisnis ya. Waktu itu saya mau ambil jurusan marketing S2. Tapi ya jurusan marketing itu S2 nggak mudah teman-teman ya, karena biayanya waktu itu saya sempat tanya-tanya harus punya uang 40 juta masuknya. Dan saat itu saya menyerah karena saya nggak punya uangnya. Akhirnya saya memilih untuk masuk ke dalam dunia network marketing, di mana dunia network marketing ini memberikan pendidikan bisnis gitu ya. Jadi waktu itu saya masuk ke dunia asuransi. Ya, di situ mulai saya belajar banyak tentang ilmu marketing dan pengembangan diri. Nah, tapi teman-teman semua, tren yang terjadi di dunia saat ini ya di era teknologi dan di era pandemi, beruntung sekali di era pandemi ini ya, di saat pandemi terjadi, teknologi sudah berkembang sedemikian rupa. Sehingga ketika pandemi terjadi, maka banyak hal yang akhirnya bisa tetap
kita bisa tetap bertahan atau kita bisa tetap survive dengan bantuan teknologi. Kebayang jika ternyata nih, jika misalnya terjadinya pandemi, justru kita sedang dalam kondisi tidak siap secara teknologi, ya kebayang nggak? Nah, jadi tetap kita harus bersyukur bahwa ketika Tuhan menetapkan pandemi ini terjadi justru di saat manusia sudah siap dengan teknologi yang ada. Sehingga kita hanya tinggal memodifikasi dan memanfaatkan sebaik-baiknya teknologi yang sudah ada saat ini. Ya, jadi tren di dunia saat ini adalah teknologi informasi dan digital ini mulai berkembang dari tahun 2000, teman-teman ya. Nah, kemudian tren penghasilan tambahan. Jadi dengan adanya teknologi informasi dan digital, ini menyebabkan orang akhirnya mencari penghasilan melalui teknologi, gitu ya. Nah, ini tren yang terjadi. Banyak orang yang akhirnya berlomba-lomba masuk ke dunia digital marketing untuk mendapatkan apa? Mendapatkan penghasilan tambahan, ya. Nah, kemudian yang ketiga, teknologi anti penuaan. Nah, jadi teknologi anti penuaan ini juga adalah salah satu yang sedang menjadi tren, ya. Kenapa? Karena manusia dengan adanya teknologi informasi dan digital, manusia udah mulai teredukasi, ya udah mulai banyak mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana kita merawat diri agar kita tidak menua lebih cepat. Nah, seperti itu. Dan adanya tren teknologi inilah yang akhirnya membuat manusia berusaha untuk tetap menjalankan hidup sehat dan awet muda. Nah, seperti itu ya. Nah, kolaborasi dua teknologi digital dan internet gitu ya, teknologi informasi dan teknologi digital akhirnya ya menghasilkan jutaan pebisnis online yang bekerja dari rumah. Nah, pertanyaannya siapa di antara teman-teman semua nih yang hadir malam ini yang sudah memanfaatkan teknologi ini untuk mendapatkan penghasilan ya? Kalau saya bukan lagi penghasilan tambahan, tapi justru ini menjadi penghasilan utama saya. Kebayang dong ya. Ya alhamdulillah ya. Nah, kenapa harus bisnis online? Ya karena memang perubahan di era teknologi ya akhirnya mengubah kebiasaan perilaku manusia yang ingin dilayani dari rumah. Coba siapa di antara teman-teman di sini yang nggak pernah pesan GoFood? Ada nggak? Ada nggak yang nggak pernah belanja di Lazada, beli Mall, Matahari, dan lain sebagainya? Ada nggak yang nggak pernah belanja di marketplace? Coba saya tanya. Yuk diketik di kolom komentar. Ada nggak? Pasti pernah kan? Yuk kalau pernah jawab pernah, jujur. Nah kan langganan di Shopee ya. Oke, nah sering, oh iya ya, apalagi di era pandemi begini, dikit-dikit paket, dikit-dikit paket gitu ya. Nah jadi ya memang udah terjadi perubahan kebiasaannya teman-teman. Nah, kemudian itu tadi tren di bidang ini ya di bidang teknologi. Nah, sekarang tren di bidang anti penuaan atau anti aging. Kenapa? Karena memang manusia pada dasarnya pasti akan menua ya seiring dengan bertambahnya usia, seiring dengan bertambahnya hari gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya kalau saya tanya nih teman-teman semua, teman-teman lebih pilih awet muda atau awet tua? Pilih awet muda atau cepat tua? Ya, manusia pasti menua, tapi ya pasti nggak pengen dong menua lebih cepat. Ya, maksudnya menua lebih cepat itu kalau yang dibilang tua itu apa sih yang ada di imajinasi teman-teman semua kalau kita bicara kata tua? Ya, tua itu keriput, ya sakit-sakitan, kemudian renta, nggak punya tenaga, stamina menurun, benar nggak? Nah itu ya. Nah jadi manusia memang pada dasarnya pengen tetap sehat gitu ya. Siapa sih yang kepengen sakit pasti nggak mau ya. Tapi ya pada kenyataannya akhirnya seiring dengan bertambahnya umur mau nggak mau itu harus terjadi gitu. Kecuali kita menahan penuaan itu agar tidak terjadi ya. Nah, jadi tren anti aging ini sudah dibahas di majalah Times berulang-ulang kali teman-teman ya. Tren anti aging ini akan terus bertahan atau terus bertumbuh justru pasarnya hingga tahun 2030 ya. Kebayang nih ya. Dulu zaman saya masih muda, zaman umur 20 tahunan boro-boro bilang mikir untuk perawatan.
Ya, umur 30 tahun boro-boro bilang keingetan untuk merawat muka. Tapi dengan adanya tadi teknologi informasi, dengan adanya sosial media yang booming begitu cepat, ya, anak-anak kita berkembang lebih cepat nggak mereka? Bertumbuh dewasa lebih cepat nggak? Ya, saya aja nggak ngerti make up, anak kecil aja udah bikin tutorial make up. Kebayang dong, ya. Nah, karena memang ini ya, tren tren anti aging ini yang terus berkembang sehingga kebayang kalau anak umur belasan tahun aja mereka udah berpikir untuk merawat wajah, ya bagaimana di kemudian harinya. Nah, seperti itu. Hanya aja bagaimana perawatan yang benar. Nah, ini yang perlu kita edukasi. Ya, jadi nggak sembarangan ya, nggak sembarangan bisa ngerawat muka gitu. Harus paham juga ilmunya. Ya, bukan cuma sekedar asal nyobain ini, nyobain itu, kemudian bikin deh tuh YouTube-nya, bikin deh tuh vlog-nya gitu ya. Beauty vlogger banyak kan ya mereka. Aduh, saya malah kasihan dengan orang-orang yang seperti ini gitu ya. Gitu. Oke. Nah, ini sebagai sebuah bukti bahwa tren anti aging ini akan terus bertumbuh sampai dengan tahun 2030. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengambil bagian? Apakah Anda sudah mengambil bagian? Ya, bukti aja nih, bukti ya sekarang ini anti aging lagi booming itu, oh coba deh, banyak banget kan nama-nama kosmetik yang baru, banyak kan produk-produk kosmetik baru gitu ya dengan nama-nama baru. Bahkan artis-artis itu banyak masuk ke dunia ya, banyak masuk ke dunia kosmetik dan anti aging karena mereka melihat pasar yang cukup besar dan tren yang terus bertumbuh gitu ya. Nah, Nah, salah satu teknologi yang bicara tentang satu-satunya teknologi yang bicara tentang menunda penuaan terjadi adalah namanya teknologi age lock. Teknologi age lock adalah sebuah teknologi yang menahan penuaan terjadi langsung sampai ke tingkat genetiknya. Jadi gini teman-teman, di dalam tubuh kita itu ada namanya genetik yang menyebabkan penuaan terjadi. Ya, nah, seiring dengan bertambahnya usia, maka genetik muda ini akhirnya mulai meredup. Ya, kayak bohlam pertama kali dipasang itu terang, teman-teman. Ya. Nah, jadi begitu ya, begitu juga dengan tubuh kita ketika kita masih muda. Tapi seiring dengan bertambahnya usia ya, contoh tadi bohlam, bohlam ini sering dipakai, semakin lama dipakai maka dia akan semakin meredup. Nah, begitu juga dengan ekspresi di dalam genetik kita. Ekspresi itu atau pancaran ya, pancaran di dalam genetik muda kita yang sudah mulai menua. Jadi seiring dengan bertambahnya usia, maka genetik ini juga mulai meredup ya, seperti ini. Jadi di dalam tubuh kita itu banyak klaster genetik muda ya. Seiring bertambahnya usia dia meredup, tapi kemudian direset kembali. Jadi teknologi age lock ini adalah teknologi yang mengembalikan ekspresi genetik muda kita seperti waktu kita masih muda dulu. Gitu ya. Nah, bicara tentang teknologi age lock itu produknya apa? Ya, sebenarnya produknya banyak teman-teman. Nah, tapi yang ini saya tampilkan di sini nggak banyak. Nah, ini salah satu contoh hasil dari teknologi age lock. Jadi ini adalah tampilan wajah saya tahun 2010, teman-teman. Ya, sementara ini adalah tampilan wajah saya tahun 2020 kemarin. Ya, kelihatan nggak perubahannya? Ya, kalau dilihat mana yang harusnya usianya lebih tua. Ya, mana yang wajahnya justru kelihatan lebih tua, harusnya ini ya, ya. Jadi ini mungkin usianya 30 tahun, ini 45 tahun gitu ya. Tapi ini kebalikannya, teman-teman, ya. Yang jilbab biru muda ini adalah ketika saya usianya waktu itu 30 2010 itu berarti 33 tahun. Ya, usia saya baru 33 tahun, sementara di sini 2020 usia saya 43 tahun ya. Jadi saya saat tahun ini ya, tahun ini justru saya masuk tahun ke-44 nanti di bulan Maret. Ya, jadi udah aduh nggak kerasa nih, udah tua sebenarnya ya, udah tua ternyata umur saya. Ya. Nah, kemudian kita lihat zat ya. Nah, ini anak saya ketika dia baru berumur 4 tahun, tahun 2006. Nah, sementara ini adalah anak saya ketika tahun 2019. Nah, jadi kalau ditanya ini perempuan pasti senang nih kalau ditanya pengen nggak
dengan anak tuh kelihatan seperti kakak adik. Pasti pengen ya. Nah, seperti ini. Jadi saya kalau jalan sama anak saya, ya sama anak saya ini seringnya dikiranya saya tuh kakaknya. Ya, saya tuh kakaknya bukan ibunya. Jadi banyak yang ngiranya seperti itu. Jadi banyak yang terkecoh dengan tampilan. Ya, nah alhamdulillah teman-teman ini berkat teknologi ageLOC ya, teknologi yang menahan penuaan terjadi pada kulit wajah saya dan juga bukan hanya di wajah ya, tapi juga di tubuh ya. Nah, oke. So, jadi kalau kita mau memilih bisnis tadi salah satunya juga yang nomor 2 adalah keunggulan produk ya. Jadi nggak asal pilih ya, nggak asal pilih ketika kita memilih sebuah bisnis, nggak asal pilih bisnis, nggak asal pilih produk. Harus produk-produknya ini juga harus memiliki keunggulan ya. Supaya apa? Supaya bisnis kita itu bisa bertahan jangka panjang ya. Jadi pastikan bahwa produknya itu dibutuhkan oleh pasar. Siapa sih yang nggak kepengen awet muda? Nah, kayak gitu ya. Kemudian pastikan aman dan halal karena kita pengen dong ketika kita menjalankan bisnis ya, bisnis kita tuh nyaman ya, bukan hanya sekedar mendapatkan keuntungan, tapi bisnis kita juga bisa kita membawa ketenangan dan juga membawa keberkahan ya. Jadi pastikan bisnisnya aman dan halal. Kemudian tidak mudah ditiru karena dipatenkan ya, karena dipatenkan. Jadi nggak asal-asalan ya. Jadi nggak ada KW-KW-nya gitu ya, nggak ada yang nyamain gitu ya. Kemudian repeat order yang tinggi karena kebutuhan ya, karena kebutuhan dan repeat order yang tinggi artinya ketika barang ini habis, ketika produk yang digunakan habis, orang akan beli kembali ya, menjadi kebutuhan jangka panjang bukan kebutuhan jangka pendek ya. Dan yang pastinya unik, memiliki keunikan atau pembeda daripada produk-produk yang lain yang ada di pasaran ya. Nah, ini syarat memilih bisnis teman-teman. Oke. Nah, so teknologi ageLOC. Jadi teknologi ageLOC ini memiliki 5 kriteria tadi ya, produk yang unik ya, dibutuhkan pasar, repeat order yang tinggi, tidak mudah ditiru dan aman serta halal karena juga sudah mendapatkan sertifikat halal secara internasional ya, dan juga melalui uji klinis yang aman ya. Nah, teknologi ageLOC itu bergerak bukan hanya di bidang skincare aja, tapi juga di bidang kesehatan dan juga di bidang berat badan, di bidang bentuk tubuh atau kegemukan ya, obesitas. Nah, jadi tapi di sini saya nggak akan bahas semua ya, tapi nanti teman-teman terserah mau pilih yang di bidang bisnis yang mana karena ini sangat-sangat terbuka. Kita mau main di bidang suplementasi, nah apalagi sekarang di era pandemi, ini suplementasi booming banget kan. Nah, kemudian kita mau bicara tentang obesitas, ini juga berguna banget atau bermanfaat banget karena sejak WFH banyak orang yang mengalami kenaikan berat badan, ya. Nah, hanya aja malam hari ini saya nggak akan bahas semua karena akan panjang. Saya akan tetap fokus bahas tentang home spa. Nah, untuk bicara tentang home spa, ini sebenarnya produknya apa? Nah, jadi ya produk unggulan yang pertama kali yang ingin saya perkenalkan kepada teman-teman di sini adalah yang namanya LumiSpa. Ya. Nah, yang namanya LumiSpa ini adalah sebuah alat pijat wajah ya, sebuah alat pijat wajah yang bukan hanya sekedar membersihkan muka kita menjadi lebih bersih dan lebih segar, tapi juga memiliki kemampuan untuk meregenerasi sel-sel kulit ya dan menghidupkan kembali sel-sel kulit di dalam kulit kita gitu ya, sehingga kulit kita akan menjadi segar ya, menjadi segar dan cerah ya, dan terjaga kesehatan kulitnya ya, karena si alat LumiSpa ini membersihkan pori-pori ya, membersihkan pori-pori, jadi membersihkan kotoran sampai dengan ke pori-pori, mendorong kotoran keluar sehingga wajah kita bisa jadi bersih maksimal ya. Hanya dengan satu tombol 2 menit setiap hari bisa memberikan 7 manfaat ya. Jadi kalau zaman dulu ya, sebelum adanya teknologi cuci muka kita cukup dengan menggunakan tangan aja gitu ya. Tapi sekarang dengan adanya era teknologi ini ya, kita cuci muka sudah menggunakan alat pembersih muka gitu. Nah, yang selalu saya tekankan di dalam diri saya nih terutama, jika alat ini bisa menghasilkan uang buat saya, kenapa saya tidak memanfaatkannya? Gitu, itu prinsip saya tuh. Ya sampai sekarang saya pegang.
Kalau yang saya gunakan bisa menghasilkan uang buat saya, kenapa tidak saya gunakan? Ya, kenapa tidak saya manfaatkan? Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah alat yang namanya galvanic spa. Nah, saya bersyukur sekali teman-teman semua, saya mengenal galvanic spa dari tahun 2011. Ya, dari tahun 2011. Jadi sejak saya mengenal galvanic spa, kehidupan saya berubah 180 derajat. Ya, karena dari manfaat bisnis di bidang galvanic spa ini bukan hanya keuangan saya yang berubah, tapi juga pribadi saya berubah, kesehatan saya berubah, ya. Jadi galvanic spa ini bukan hanya sekedar alat setrika wajah biasa, tapi dia ya itu yang tadi saya bilang, dia menahan penuaan terjadi pada kulit kita. Jadi kebayang ya tadi teman-teman lihat wajah saya tahun 2010 dengan 2020, 10 tahun berikutnya itu mengalami mengalami perubahan yang sangat-sangat signifikan ya. Jadi justru kelihatan lebih muda. Nah, galvanic spa ini multifungsi ya karena dia bukan hanya sekedar alat setrika wajah, tapi dia juga bisa membantu menyetrika lemak dan selulit di tubuh kita sehingga tampilan selulitnya jadi lebih tampilan kulit bisa jadi lebih halus ya, dan lemaknya bisa berkurang. Jadi tubuh kita bisa jadi lebih kencang. Ya, nah galvanic spa ini ya itu sudah mendapatkan penghargaan berkali-kali teman-teman sebagai best home spa device dan diliput oleh berbagai media. Nah, dengan adanya kondisi pandemi seperti saat ini di mana orang takut untuk ke salon atau ke klinik kecantikan, maka alat galvanic spa dan alat Lumi Spa ini menjadi sebuah alternatif yang paling aman untuk orang tetap merawat kecantikan wajahnya hanya dari rumah. Jadi kalau ada work from home, kalau ini adalah beauty from home, ya, cantik dari rumah, ya. Nah, dan yang uniknya lagi, ya, ini hasilnya tuh bisa dilihat hanya dalam 1 kali pemakaian aja. Jadi dalam itu yang bikin saya takjub dulu adalah ketika saya gunakan pertama kali, loh kok muka saya mencong sebelah. Nah, seperti hasilnya seperti yang terlihat di sini teman-teman. Ya, hanya dalam 1 kali penggunaan ini akan langsung kelihatan perbedaannya. Nah, ini yang membuat saya takjub. Wow, kalau alat sekecil ini bisa mengubah wajah seseorang menjadi jauh lebih bagus, lebih halus, lebih cantik. Nah, berarti di balik teknologi yang keren pasti ada uangnya juga. Nah, itu yang otak bisnis saya jalan, ya. Nah, ini hasil-hasilnya teman-teman. Jadi bayangkan jika Anda hari ini mungkin punya masalah-masalah yang sama seperti mereka, pipi yang cabi gitu ya, wajah yang kusam, bentuk muka yang bulat gitu ya. Nah, selesaikan saja dengan si galvanic spa ini teman-teman ya. Nah, kemudian ini ya, ini juga perbedaannya teman-teman bisa lihat ini orang yang sama bukan orang yang berbeda, tapi hasilnya jauh-jauh berbeda teman-teman ya. Ini usianya 45 tahun, ini usianya 35 tahun. Kebayang dong, yang baju merah usianya 35 tahun tapi kok lebih tua daripada yang baju kuning yang usianya 45 tahun. Jadi kebayang kalau Anda hari ini mau 5 tahun ke depan kelihatan jauh lebih muda tampilannya daripada yang sekarang, maka Anda harus mulai menggunakan si galvanic spa dan Lumi Spa ini teman-teman. Ya. So, yang tadi saya katakan, ya di balik produk yang keren pasti ada peluang bisnis yang keren ya, tapi enggak kalau di luaran sana mungkin tidak menyiapkan peluang bisnis, tapi justru inilah hebatnya si galvanic spa ini, hebatnya si Lumi Spa ini, di mana kita bisa bukan hanya sekedar menjadi pengguna produk, tapi kita justru bisa menjadi orang-orang yang menghasilkan uang yang produktif, yang berubah dari alat kecil yang bernama galvanic spa dan Lumi Spa. So, mau lanjut nggak nih penjelasannya? Ada yang mau saya lanjut penjelasannya? Lanjut ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, siapa sih yang mengeluarkan produk galvanic spa ini? Ya, nah, jadi saya bersyukur sekali saya mengenal sebuah perusahaan yang namanya New Skin. Ya, jadi
kalau kita mau bisnis kita langgeng, kalau kita mau bisnis kita jangka panjang, maka kita harus benar-benar bisa melihat dengan siapa nih kita berpartner. Siapa sih, bagaimana sih perusahaannya, kriterianya seperti apa, ya. Karena bisnis adalah kendaraan, teman-teman, untuk mencapai tujuan kita, untuk mencapai impian kita. Bisa jadi teman-teman mungkin di luar saat ini punya impian-impian yang besar yang ingin diwujudkan, tapi belum ketemu partner bisnis yang tepat, ya. Nah, alhamdulillah saya sudah menemukannya sejak 10 tahun yang lalu, ya. Ini adalah berarti ini adalah tahun ke-11 saya, mulai masuk ke tahun ke-11, ya, karena 2011, 2021, ya. Nah, bisnis adalah kendaraan bukan tujuan, maka pilihlah kendaraan yang terbaik, tercepat, dan terkuat, ya. Dan yang saya percaya saat ini adalah ya inilah Nu Skin, ya. Oh, sorry, ini oke. Ya. Nah, teman-teman semua, Nu Skin adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang network marketing, ya, di bidang network marketing atau sebuah perusahaan direct selling. Nah, sedikit gambaran kepada teman-teman semua, saat ini ada lebih dari 65.000 perusahaan direct selling atau perusahaan yang bergerak di dunia network marketing, ya, baik itu yang legal maupun itu yang ilegal, ya. Nah, tapi dari 65.000 itu hanya ada 11.000 perusahaan yang legal, yang diakui, yang masuk ke dalam sebuah lingkaran WFDSA atau World Federation Direct Selling Association. Waduh, bahasanya jelimet ya. Nah, jadi hanya 11.000, kira-kira 11.000 lebih ya perusahaan yang masuk, yang terdaftar secara legal atau secara resmi, ya. Nah, dari 11.000 itu ada 10 besar perusahaan terbaik dari 11.000, bahkan dari 65.000 kompetitor, ya. Nah, kalau saya tanya nih kepada teman-teman semua dari gambar ini, teman-teman akan pilih kira-kira kalau memilih sebuah partner, ya, sebuah partner yang tepat, teman-teman akan pilih di lingkaran yang mana? Teman-teman apakah akan pilih di lingkaran yang 65.000, ya, mencari sendiri, ngudak-ngaduk sendiri kira-kira mana yang lebih tepat, atau di 11.000-nya yang mungkin di lingkaran yang terkecil tapi nyoba sana nyoba sini, atau yang udah di spesifik lagi yakni yang top 10-nya. Teman-teman akan pilih yang mana? Yang sudah diakui dunia, 10 besar dunia. Nah, alhamdulillah saya memilih yang ada di top 10, yang di urutan 10 besar. Supaya apa? Artinya kalau sudah masuk di urutan 10 besar ya udah diakui dong, kayak anak sekolah ranking 10 besar, berarti dia masuk ke jajaran yang diakui sebagai sebuah yang terbaik dari yang terbaik gitu ya. Nah, oke. Nu Skin, ya, jadi saya akan bicara tentang perusahaan yang namanya Nu Skin. Nu Skin adalah partner bisnis saya sejak 2011. Disinilah saya mendaftarkan diri sebagai seorang distributor, ya, untuk membantu memasarkan ratusan produk yang ada di Nu Skin. Jadi produk Nu Skin bukan hanya 2, bukan hanya Lumispa dan Galvanispa, tapi ada ratusan produk yang lain yang bisa kita pasarkan karena kita terdaftar sebagai seorang distributor di sana, ya. Nah, jadi Nu Skin berdiri tahun 1984 ya, di sebuah negara yang di sebuah kota di negara Amerika yang namanya Provo, ya. Nah, saat ini sudah ada di 54 negara, ini belum terupdate ya. Yang terakhir itu ada di Vietnam. Ya. Dan di Vietnam itu langsung menghasilkan jutawan-jutawan baru, teman-teman. Kebayang ya, padahal baru berdiri di sana. Kemudian penjualan lebih dari 32 triliun per tahun, omsetnya tuh lebih dari 32 triliun per tahun, teman-teman. Kebayang dong, ya. 1 miliar aja kita mikirin gitu ya. Ya kalau saya sendiri aja, tim saya setahunnya itu sebulannya aja omsetnya itu bisa lebih dari 5 miliar per bulan, 5 sampai 8 miliar per bulan. Nah, jadi kebayang dong penjualan lebih dari 32 triliun per tahun, ya. Kemudian menghabiskan 10 triliun untuk penelitiannya, untuk melakukan riset dan teknologinya, ya. Riset dan pengembangan dari produk-produknya. Ya, kemudian menggandeng sebuah lembaga
lembaga riset terkemuka, bahkan sampai dengan mengakuisisi yang namanya LifeGen Teknologi, sebuah lembaga riset yang sudah berdiri waktu itu 30 tahun, kemudian dibeli semua risetnya, ya, di bidang genetika waktu itu ya. Jadi tahun 2012 si LifeGen Teknologi ini dibeli oleh Nu Skin, ya. Kemudian perusahaan terbuka ya karena Nu Skin ini terdaftar di bursa saham. Jadi sahamnya tuh diperjualbelikan, nggak ditutup-tutupin. Jadi nggak khawatir perusahaan ini bakalan kabur karena itu selalu dia apa ya, ada tim auditnya sendiri gitu, ada tim audit yang internasional, yang independen, yang mengaudit perusahaan-perusahaan, dan salah satunya adalah Nu Skin. Sehingga Nu Skin di sini masuk ke dalam rating dengan keuangan terbaik yang ada. Jadi satu-satunya perusahaan direct selling dengan keuangan terbaik. Ya. Jadi kebayang dong kalau ada yang top 10, ngapain saya ngudak ngaduk lagi yang masih di angka 65.000. Benar nggak? Nggak perlu coba-coba. Bisnis kok coba-coba. Nah, so kalau teman-teman ingin cepat sampai pada tujuan, kira-kira teman-teman akan pilih kendaraan yang mana? Kendaraan yang mungkin bunyinya kira-kira gitu, ataukah yang wuz gitu ya? Nah, pilih yang mana teman-teman? Pilih yang Ferrari atau pilih yang bemo atau kancil yang seperti ini ya. Kalau saya sih pilih yang tercepat ya. Pilih kendaraan yang tercepat yang bisa membawa kita kepada tujuan dan impian-impian kita dan keluarga ya. Nah, so, bagaimana mekanisme bisnisnya nih teman-teman ya? Jadi mekanisme bisnisnya, kalau di bisnis Nu Skin itu ada 3 posisi bisnis. Nah, di sini saya sedikit sharekan kepada teman-teman bahwa posisi bisnis ini, ya ini ada 3 posisi. Yang pertama adalah sebagai seorang customer atau sebagai seorang user, tapi kita mau balik modal gitu ya, maulah dapat keuntungan dikit-dikit deh dari jualan gitu ya, dengan menjadi reseller atau dengan men-sharingkan produk-produk yang kita pakai. Nah, sehingga misalnya nih kayak saya dulu awalnya gitu ya, saya pakai Galvanic Spa, kok muka saya berubah ya, menjadi lebih celing gitu, jadi lebih cerah, jadi lebih tirus. Ya udah deh, daripada saya cuma sekedar jadi end user, kenapa enggak saya coba promosikan. Dan ketika saya promosikan Galvanic Spa, saya dapat 750.000. Ketika saya promosikan Umispa, saya dapat 225.000. Ketika saya promosikan produk-produk yang lain, saya dapat duitnya. Ya, nah ini posisi share. Nah, kemudian posisi sebagai seorang leader ya, build di sini adalah mulai membangun organisasi, membangun tim, membangun jaringan. Ya, kalau gampangnya saya bilang ya di posisi share ini adalah posisi sebagai reseller. Nah, build ini atau brand representatif ini adalah posisi sebagai seorang agen yang punya reseller-reseller lagi di bawahnya. Gampangnya kayak gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya ya kalau di sini mikirin cuma omset sendirian aja, tapi kalau di build ya di posisi build ini adalah memikirkan omset tim, omset organisasi ya. Jadi ketika kita punya banyak reseller, maka dari reseller-reseller itulah kita membangun omset ya. Otomatis dong omsetnya lebih besar ya. Yang di posisi brand representatif ini bisa jadi punya 10 reseller, sementara kalau share ini kan cuma sendirian, jualan sendirian. Otomatis omset lebih besar ini. Uangnya besaran mana? Ya jelas dong, uangnya lebih besar di posisi build. Nah, kemudian yang ketiga adalah posisi lead atau posisi seorang leader. Nah, sebagai seorang leader, ini misalnya kita sudah menjadi seorang leader, menjadi seorang agen, terus kita mau nih membina atau membantu orang-orang di dalam tim kita yang dia tadinya masih jadi reseller, kita bantu, kita bina menjadi agen juga. Ibaratnya kita ajak dia naik kelas ya. Mereka kita ajak naik kelas dan sama-sama menjadi posisinya sebagai seorang agen, maka di situ kita sudah diangkat atau dianggap menjadi seorang leader dan berhak untuk mendapatkan royalti ya. Nah, kalau ditanya uangnya lebih banyak yang mana? Ya lebih banyak yang lead. Karena kalau di lead ini ibaratnya kayak kita punya toko cabang, kita bisa membangun toko cabang kita sebanyak-banyaknya, dan dari toko cabang yang terbangun inilah kita mendapatkan royalti ya. Jadi kita mendapatkan yang namanya royalty income, plus kita juga mendapatkan jalan-jalan ke luar negeri teman-teman kalau kita berhasil membangun 4 agen di bawah kita ya. Nah,
4 agen ini yang nanti kita bina ya, sehingga mereka atau misalnya kita bina jadi juragan home spa gitu ya, juragan home spa dengan omset yang cukup gitu ya, untuk sebagai syarat juga mendapatkan jalan-jalan ke luar negerinya ya. Jadi tahun ini disediakan jalan-jalan ke Moskow. Jadi kita mau kejar Moskow. Yuk kita kejar sama-sama. Nah, terus tapi saya kan nggak punya ilmunya, saya nggak ngerti gimana harus ngejalaninnya. Ya nggak usah khawatir teman-teman, karena di sini ya ada ilmunya, ya ada pendidikan bisnis dan support dari komunitas. Karena saya juga dulu gitu nggak paham gitu ya, tapi karena sudah ada disiapkan sekolahannya, ya maka itu tidak menjadi kekhawatiran saya gitu. Jadi nggak usah khawatir nggak bisa karena ada sekolahannya. Kalau misalnya oh saya pengen bisnis tapi nggak bisa, nggak usah khawatir. Justru di sini kita bisa sama-sama belajar karena ada mentornya, kemudian dilakukan secara bersama-sama, ya ada ilmu pengembangan diri dan juga ada ilmu kepemimpinan. Ya, jadi lengkap banget teman-teman. Ya, lengkap banget. Caranya dengan hanya menjadi konsumen ya atau menjadi member di New Skin, mendaftarkan diri, maka kita sudah mendapatkan hak belajar. Keren banget ya. Ya. So, di sini kita disiapkan ya cara memulainya, kemudian pengembangan diri dan melakukannya secara profesional ya. Nah, lalu gimana cara mulainya kalau misalnya mau mulai ikut berbisnis di New Skin dan masuk ke dunia bisnis home spa-nya. Jadi kalau saya karena banyak produknya New Skin, saya fokus main di bisnis home spa-nya ya karena lebih fleksibel dan lebih cepat menghasilkan uang, teman-teman. Ya. Nah, maka itu cara yang pertama kali adalah kalau misalnya teman-teman memang mau bergabung di bisnis home spa, maka bisa mulai dengan membeli yang namanya paket bisnis home spa. Ya. Nah, paket bisnis home spa ini adalah paket yang the best ya, yang produknya bisa didemokan, kemudian kita bisa pakai sendiri tanpa resiko, gitu. Nggak ada sama sekali resiko rugi, ya. Aman digunakan, kita nggak khawatir barang ini misalnya kita menular dari orang lain, ya kita nggak khawatir, kita perawatan sendiri di rumah, kita bisa lakukan kapan saja, kita bisa lakukan perawatan untuk orang-orang tercinta kita, ya. Dan alat ini jadi kalau saya menyebutnya dulu ya waktu saya baru sekali mulai bisnis saya katakan bahwa alat ini sebagai mesin ATM. Kenapa? Karena waktu itu ketika saya lagi nggak punya uang, saya bingung gitu ya. ATM saya isinya juga nggak ada isinya ya, maka saya waktu itu promosi dapat spa panggilan gitu, saya facial panggilan, saya dibayar 500 sampai dengan 1 juta rupiah. Ya, kebayang dong teman-teman ya, kalau saya nggak isi di ATM lagi nggak ada, saya punya alat ini bisa jadi mesin ATM saya ya dengan terima facial panggilan. Nah, jadi bermula dari alat yang kecil nih, satu alat yang kecil ini gitu ya. Ini ternyata banyak sekali perempuan terubahkan kehidupannya. Ya. So, alat Galvanispa dan Lumispa ini bisa menjadi solusi bisnis ya. Solusi bisnis di era pandemi, teman-teman ya, sebagai anti penuaan terkini yang memang sudah diakui ya. Keunggulan home spa bisnis ini produknya unik ya. Produknya unik, kita nggak harus punya tempat, kita nggak harus punya toko, kita nggak harus menjadi ahli ya, nggak harus menjadi seorang ahli untuk bisa menggunakan atau menjalankan bisnis. Karena waktu itu saya untuk buka klinik atau buka skincare, saya harus mendaftar di sekolah estetika medis yang harganya lumayan. Kalau dulu tahun 2010 saya bayar 5,5 juta, sekarang udah bayarnya udah puluhan juta, teman-teman. Ya, nah dan produknya juga nggak bisa orang awam yang pakai gitu. Nah, sementara Galvanic Spa dan Lumispa itu bisa digunakan oleh siapapun, ya tanpa ada resiko sakit, tanpa ada resiko terluka atau iritasi. Ya, kemudian produknya ini sudah diakui dunia ya karena sudah beredar di 54 negara dan sudah berkali-kali mendapatkan penghargaan ya sebagai beauty gadget atau beauty device yang bisa digunakan oleh siapapun ya, oleh siapapun di rumah gitu. Kemudian bukan hanya orang-orang awam yang menggunakan, tapi para artis sudah terbukti ya banyak menggunakan alat Galvanispa dan Lumispa ini sebagai perawatan pribadinya. Contoh kemarin ya,
Dian Sastro ya. Dian Sastro itu awet muda kan, awet muda ya. Ya, nah, Dian Sastro ini juga menggunakan produk-produk New Skin loh teman-teman ya. Galvanic Spa-nya, Lumi Spa-nya, dan juga suplemennya ya. Bukan hanya bukan hanya Dian Sastro ya, teman-teman bisa lihat ya, Aurel anaknya Anang itu ya, tadinya mukanya seperti apa, bisa lihat ya, ketika waktu belum 17 tahun sekarang cantiknya minta ampun gitu ya. Nah, karena apa? Karena alat Galvanic Spa ini. Hasilnya seperti operasi plastik ya, iyalah ya, orang banyak yang ngira gitu ya. Pokoknya kalau udah pakai Galvanic Spa banyak yang ngira, kamu operasi plastik ya, kok beda banget mukanya dulu sama sekarang, kok jauh lebih cantik gitu ya. Nah, dan yang terakhir, mampu mengubah kehidupan banyak orang ya. Jadi bersyukur ya, saya bersyukur bahwa Tuhan mempertemukan saya dengan alat ini, sehingga dari alat ini saya bisa membantu banyak orang lain ya, untuk mereka yang mau berubah kehidupan dan finansialnya ya. Nah, so bisnis home spa ya, bisnis home spa ini bisa menjadi sebuah bagian dari kehidupan Anda mulai saat ini ya, karena hanya dengan satu genggaman kecil ya, ini kita bisa bawa salon kita kemana-mana ya. Kita bisa bawa salon kita, klinik kecantikan kita kemana-mana ya. Nah, potensi penghasilannya bagaimana? Nah, ini saya kasih bocoran ya, potensi penghasilan dari bisnis home spa. Per satu kali treatment itu kita bisa dibayar 100 sampai dengan 125.000 per orang. Jadi kalau satu hari kita bisa dapat melayani 5 orang, maka kebayang dong peluang penghasilan kita 500 sampai dengan 625.000 per hari. Ya, kalau 10 hari aja kerja, ya namanya kita ibu rumah tangga gitu ya, kita bisa menentukan sendiri kapan kita mau kerja. Saya cuma bisa kerja 10 hari, misalnya udah dihitung aja 500.000 kali 10, maka kita bisa punya penghasilan sebesar 5 juta rupiah, teman-teman. So, ibu rumah tangga hari gini dibayar kerja di mana bisa dibayar 5 juta, ya enggak? Nah, kemudian jadi ada tingkatan-tingkatannya ya, ada tingkatan-tingkatan, ada treatment basic, ada treatment advance. Ya, kalau advance-nya ini 175 sampai dengan 200.000 rupiah per orang, ya. Kalau sehari dibayar sehari dapat 5 orang, maka kita bisa mendapatkan 750 sampai dengan 1 juta rupiah, ya. Nah, sementara untuk yang treatment premium, ya per satu kali treatment itu 200 sampai dengan 250.000 per orang. Jadi kalau seharinya itu 5 orang, maka peluang penghasilannya itu sampai dengan 1,5 juta rupiah per hari, teman-teman. Nih, bayang ya. Gurih banget nggak? Gurih banget ini mah, ya Allah penghasilannya. Jadi udah teman-teman di dalam teman-teman yang sudah memiliki alat ini dan sudah memiliki keterampilan di bisnis home spa, mereka tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Ya, jadi kalau ya mungkin orang banyak yang bilang, "Wah, modalnya mahal," tapi dari penghasilan yang mereka sudah dapatkan buat orang-orang yang sudah ngejalanin ya, buat orang-orang yang sudah menjalankan bisnis home spa-nya, mereka sama sekali tidak menyesal punya alat galvanic spa. Karena bukan cuma sekedar balik modal, mereka sudah mendapatkan keuntungan yang cukup, yang lebih dari cukup ya. Nah, oke, nah ini potensi pendapatannya ya dari home treatment. Jika per hari mendapatkan 500.000, maka kalau kerja 20 hari hasilnya 500.000 kali 20 hari. Nah, selain itu ada yang namanya royalty income, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita merekomendasikan lagi alat galvanic spa, maka kita dibayar per paket atau per satu kali penjualan itu 750.000. Ya, saya dulu jualan handphone, modalnya 5 juta, dapat keuntungannya 100.000. Tapi di sini ya, satu kali penjualan galvanic spa kita dibayar 750.000. Nah, di situ otak bisnis saya jalan ya. Saya masih butuh duit ya. Sampai sekarang saya juga butuh duit. Saya tetap ya namanya promosi galvanic spa tetap. Ya. Per satu kali penjualan Lumi Spa itu 225.000, teman-teman. Ya. Nah, atau misalnya, saya mau ikut bisnis home spa dong seperti kamu. Ya, nah ketika ada orang yang mau ikut bisnis home spa seperti yang kita jalankan, maka ketika dia berhasil ya, kita daftarkan sebagai member kita, maka kita mendapatkan royalti sebesar 1 juta rupiah ya. Nah,
Ini yang bayar ini siapa nih keuntungan ini? Apakah kita dapat uang langsung dari customer? No, sama sekali kita tidak potong uangnya customer. Atau misalnya ketika Anda mendaftar kepada saya, maka uang yang Anda setorkan kepada saya 100% akan saya setorkan ke perusahaan untuk membeli paket. Jadi sama sekali saya tidak mengambil keuntungan dari Anda. Lalu keuntungan saya dari mana? Perusahaan yang kasih. Nah, ini yang saya bilang royalti, ya. Perusahaan memberikan uang terima kasih atas jasanya kita memperkenalkan produknya, ya, memperkenalkan produk Nu Skin dan memperkenalkan bisnis yang ada di Nu Skin. Sehingga ini uang terima kasih yang saya berikan kepada Anda. Gitu. Jadi ini adalah uang terima kasih. Jadi sepeser pun kita tidak mengambil keuntungan dari orang lain, ya, tapi perusahaan memberikan royalti buat kita. So, tinggal kemudian kalikan sendiri ya, berapa nih yang teman-teman butuhkan, 1 juta sehari atau 10 juta dalam sebulan. Tinggal dihitung aja ya, mau berapa banyak dapatnya per harinya. Terus kalau udah bergabung di bisnis home spa, teman-teman akan mendapatkan pelajaran apa? Nah, ini pelajaran yang bisa teman-teman dapatkan. Teman-teman akan dapatkan teknik dasar facial, advance, dan premium. Teman-teman diajarkan untuk menjadi beauty konsultan yang handal. Seperti kemarin kita lagi ada kelasnya juga ya. Ada kelas untuk menjadi beauty konsultan. Jadi bukan hanya sekedar kita paham menggunakan alat, tapi kita juga paham tentang kulit dan cara perawatannya ya. Kemudian kita juga akan belajar cara mencapai target 500.000 per hari. Nah, selain ilmu kecantikan, kita juga akan mendapatkan ilmu atau pelajaran bisnis ya. Jadi cara membangun bisnis di berbagai daerah, kemudian kita belajar juga cara memimpin bisnis ya, ada ilmu leadership-nya juga yang bisa kita pelajari setiap hari. Kita mendapatkan ilmu pengembangan diri, mengenal karakter, Facebook marketing, dan masih banyak ilmu-ilmu lainnya yang bisa kita pelajari. So, berapa sih harga yang harus dibayar untuk mulai langsung bisnis home spa ini? Ya, nah teman-teman coba dihitung aja ya. Kalau misalnya kita belajar kursus sosial media marketing, ini nilainya bisa 5 jutaan. Kursus estetika medis nilainya bisa 10 jutaan. Ilmu bisnis dan leadership ya nilainya belasan juta rupiah teman-teman. Kemudian perlengkapan facial treatment lebih dari 13 juta rupiah ya, bahkan bisa puluhan juta rupiah. Nah, tapi di sini kalau misalnya Anda mau memulai bisnis home spa, Anda hanya perlu membayar sebesar 9,5 juta rupiah. Ya, 9,5 juta rupiah untuk mendapatkan satu paket bisnis home spa, udah tinggal siap bergerak, siap angkut ya. Yang penting nanti ikut workshopnya, diajarkan cara-caranya. Ya, nah, tapi kabar baiknya dari 9,5 juta ini ada diskon 1 juta ya. Kenapa? Jadi kalau biasanya 1 juta ini adalah untuk biaya workshop. Ya, biaya workshop offline, tapi karena sekarang kondisinya sedang pandemi, maka workshop offline-nya kita tiadakan, kita ganti menjadi workshop online. Jadi teman-teman hanya perlu membayar 8,5 juta rupiah untuk bisa memulai bisnis home spa. Ya, balik modalnya cepet nggak? Balik modalnya cepet, insya Allah cepet banget ya. Nah, kenapa kita sarankan paket bisnis home spa? Karena ya ini, karena memang dalam paket bisnis home spa itu dia sudah tergabung semuanya, ada produk-produk yang memang produk-produk terbaik, ya kemudian mudah didemokan karena langsung kelihatan hasilnya dalam 5 menit pertama penggunaan, dan kita sudah berkomitmen ya, berkomitmen sebagai seorang pebisnis ya, dan balik modalnya bisa jauh lebih cepat ya. Balik modal insya Allah kalau teman-teman memang menjalankan bisnisnya dengan benar, maka potensi penghasilan balik modalnya itu di bulan ketiga udah insya Allah udah bisa balik modal ya. Nah, so caranya hanya tinggal mengikuti aja sistem yang sudah disiapkan ya. Tadi saya katakan ada sistem bisnisnya, ada pendidikannya. Maka yang tinggal kita lakukan adalah ikuti aja sistemnya. Ibaratnya kayak sekolah, ikutin kurikulumnya. Ya, bekerja dengan mentor yang sudah tempat kita mendaftar. Pokoknya biasanya tuh ada mentornya dan raih akumulasi 100 juta pertama ya. Kalau misalnya memang mau bergerak lebih cepat. Nah, ini testimoni ya. Testimoni dari orang-orang yang sudah menghasilkan ya dari bisnis home spa ya. Nih, balik modal 4 juta hanya dalam waktu 1 minggu. Keren banget nggak? Keren banget teman-teman. Ini bukan mengada-ngada ya. Tapi memang ini memang sudah terbukti ya.
Nah, seperti ini ya, alhamdulillah udah praktek ilmu kemarin dapat 2 jam dapat segini. Nah, jadi kebayang nggak sih teman-teman kalau ini ya, kalau ini menjadi penghasilan Anda nih, ya. Kalau ini bisa menjadi mesin ATM Anda ya, Anda mau mau dapat sehari 500.000, mau dapat 1 juta, tinggal tentuin sendiri. Ya, tinggal ya udah yang penting kencengin promosinya ya. Dan harus mulai bergerak ya, kenal dengan orang banyak. Nah, ini contoh workshop kita ya, jadi workshop yang waktu kita lakukan ini sebenarnya kangen banget, ini teman-teman udah pada kangen nih untuk melakukan yang namanya workshop offline ya. Karena workshop ini bukan hanya sekedar kita belajar, tapi juga alhamdulillah ya kita jadi membangun kekeluargaan, rasa kekeluargaan ya. Nah ini di Jogja, kemudian ini di Solo, waktu itu lumayan ya, ada banyak yang mengikuti, kemudian juga di Magelang, ini di Magelang bahkan diikuti sampai dengan 50 orang ya. Di Bogor ini lebih dari 20 orang yang mengikuti workshop-nya. Nah, kemudian di Semarang juga kita adakan juga ya alhamdulillah ya teman-teman ya. Jadi kita udah sebenarnya masih waktu itu kita pas pas lagi kita lagi kenceng-kencengnya gitu ya mengadakan workshop, ada pandemi. Jadi ya untuk sementara kita off-kan dulu. Nah, jadi kita memulai lagi untuk kita adakan secara online. Ya, nah ini kelasnya jadi kelas yang pernah kita adakan ya, kelas facial spa online, kelas home spa online ya. Nah, so pertanyaannya ya sekarang kembali kepada teman-teman semua ya, apakah bisnis ini adalah bisnis yang teman-teman cari? Atau misalnya, aduh sepertinya saya nggak cocok ya untuk bisnis ini ya, it's okay, nggak masalah ya. Mungkin saat ini ya Anda merasa bisnis ini belum tepat untuk Anda. Tapi kalau misalnya ternyata kayaknya boleh juga deh saya pengen pengen dapat perawatan untuk kulit saya supaya kulit saya tetap awet muda, ya it's okay, silahkan dicoba gitu ya produk-produknya ya. Anda mau mulai dengan galvanic spa-nya saja bisa, atau Anda mau mulai dengan Lumi spa-nya saja pun juga bisa, ya. Atau misalnya, oke Mbak, memang saya saat ini sedang mencari sebuah bisnis ya, terutama di bidang home spa. Nah, jadi Anda bisa langsung pilih, Anda bisa langsung memulai dengan yang namanya bisnis, dengan yang namanya tadi paket home spa, ya. Dan bisa langsung ikut belajar bersama kita. So, pertanyaannya, ya, yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hasil, maka yang harus kita lakukan adalah mengambil sebuah keputusan untuk bertindak. Karena tanpa adanya tindakan maka tidak akan pernah ada yang namanya hasil. Ya. So, new action maka kita akan mendapatkan yang namanya new result. Action yang baru, tindakan yang baru, keputusan yang baru akan menghasilkan juga hasil yang baru. Ya. Nah, pertanyaannya saya kembalikan lagi kepada diri Anda ya. Kondisi hari ini adalah hasil keputusan dari 5 tahun yang lalu. Maka 5 tahun ke depan Anda mau menjadi seperti apa? Anda mau keuangan Anda bagaimana? Anda mau bisnis Anda seperti apa? Ya. Dan saya bersyukur 10 tahun yang lalu saya mengambil sebuah keputusan yang tepat untuk bisnis saya sehingga sampai dengan hari ini saya sudah bisa merasakan yang namanya financial freedom, ya kebebasan keuangan dan juga kebebasan waktu. Sehingga saya bisa menjalankan kualitas hidup dengan jauh-jauh lebih baik, ya jauh lebih sehat, jauh lebih energik, jauh lebih berstamina dan jauh lebih awet muda. Ya, seperti itu penjelasan saya pada malam hari ini, Ciyuli. Oke, ada pertanyaan nggak nih? Sebentar, saya kembalikan hostnya kepada Ciyuli. Silakan Yo, sudah saya unmute. Ini hostnya jadi yang mana ya, bentar. Ya, sebentar. Oke. Soalnya login di 2 device. Oh gitu. Saya harus yang mana nih? Yuli Hananto. Yang gambar. Nah ini. Yuli Hananto. Udah saya jadikan host. Ya, oke, thank you. Nah, teman-teman, jadi rasa penjelasan tadi udah lengkap banget ya, asli lengkap banget. Mungkin ada pertanyaan nggak nih? Halo? Oke, yang malam ini mungkin ada pertanyaan, silakan ya. Dibuka pertanyaan ya, Mbak Yuli ya. Iya.
Mungkin ada yang bertanya-tanya juga gini ya, Hmm. saya boleh cerita dikit ya, kalau karena di pandemi gini kan ada masalah ini social distancing, mungkin ada yang sekarang nggak berani juga untuk keluar atau ketemu orang. Jadi bertanya-tanya gimana caranya jalanin treatment ya kan? Secara semuanya sekarang serba daring. Hmm. Kalau saya boleh sharing sedikit ya Mak ya, saya dari awal jalanin bisnis ini adalah saya banyakkan jalaninnya secara daring. Secara online ya? Iya, jadi sebelum pandemi juga memang saya banyak jalannya secara daring dan ketika saya memutuskan mengambil paket home spa di awal tahun 2019 waktu itu ya, itu dalam bulan pertama hitung-hitung udah balik modal loh, Hmm. secara daring gitu. Jadi tanpa treatment pun saya tetap bisa balik modal. Kenapa? Karena dari sharing-sharing, jualan, dapat komisi, akhirnya balik modal juga, Hmm. Ya, walaupun jadi tanpa treatment. untuk mendapatkan penghasilannya tidak harus juga melalui treatment. Jadi eh, untuk kondisi seperti pandemi saat ini kan mungkin sedang tidak aman ya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita promosikan alatnya aja, promosikan alatnya ya. Nah ini kan ada kebetulan ada pertanyaan nih Ciuli, gimana cara meyakinkan calon Iya, konsumen ya bahwa bisnis home spa ini aman di masa pandemi. Justru ini adalah yang paling aman ketika konsumen punya alat treatment sendiri di rumah. Benar nggak? betul. Betul, betul banget. Ya. Jadi ketika saat ini orang bingung, aduh saya udah 2 bulan nih nggak ke salon, saya udah 2 bulan nggak treatment. Nah itu kesempatan kita untuk masuk bahwa justru dengan adanya perlengkapan home spa ini, ya kita nggak pusing lagi untuk harus ke salon karena kita sudah punya salonnya sendiri di rumah. Bener banget, karena eh, banyak orang kan ini ya, apa namanya, rutin treatment kan, rutin ke klinik. Terus secara WFH ini kan agak rawan sebenarnya kalau ketika kita di facial orang lain kan, apalagi di klinik kan dia megang banyak orang gitu. Jadi kita nggak tahu juga tingkat ininya. Lebih aman adalah kita memang perawatan sendiri di rumah. Dan ini salah satu solusi menurut saya murah banget. Yes, benar. Mm-mm. Oke. Ya itu ya sudah terjawab ya. Tadi yang nanya Mbak Ratu juga. Iya. Apa ada yang lain lagi yang mau bertanya? Oke, kalau misalnya memang nggak ada pertanyaan lagi, ya, nah misalnya nanti ada teman-teman yang mungkin mau memulai bisnis spa, bisa hubungi atau tanya pada orang yang mengundang ya, Cik, ya, Iya. bisa ditanyakan Kita juga kepada ada kelas ini ya, ada kelas workshopnya juga ya. ya workshopnya juga. Jadi kita setiap Selasa kita belajar tentang ilmu kecantikan ya. Iya, pasti pendampingannya full. Pokoknya di apa namanya di bisnis ini pendampingannya full Yes. gitu. Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita tutup dulu. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyimak materi pada malam ini. Ya, semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman semua. Dan waktu dan tempat saya kembalikan kepada host. Silakan. Iya, baik. Terima kasih banget untuk Bu Nada ya yang udah mau sharing secara langsung ilmunya dan juga apa pengalaman ini ya pengalaman pribadinya sama di bisnis ini gimana perjalanannya. Mungkin kapan-kapan nanti kita bisa simak ini ya success story-nya dari Bu Nahda ya. Ya terima kasih yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita bisa bertemu lagi di sesi berikutnya. Untuk yang mau bertanya lebih lanjut bisa bertanya kepada orang yang mengundang teman-teman ke dalam Zoom meeting pada malam hari ini. Oke, sampai jumpa ya. Terima Yes, kasih. terima kasih Selamat malam. teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Cili. Makasih Makasih juga. teman-teman semua.
Have a Wait, nice aku bisa gedein foto mana ya? View-nya. view. Coba. Bentar, Ma, aku belum tak foto Speaker. dulu. Foto-foto. Ma, lihat sini, Ma. Iya nih, udah. Udah. Aku 2, 3 cheese. Cheers. Oke, kita recordnya di stop dulu. As the host, oh iya hostnya di sini, Ding. Pak terus. Ya, aku live dulu deh. Live. Oke, aku live juga ya.